sekarang kita mau membahas tentang cara menentukan koordinat titik berat benda dua dimensi. Nah, benda dua dimensi itu berarti benda-benda yang memiliki luas atau yang biasa kita kenal dengan bangun datar, ya. Contohnya kayak persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Nah, koordinatnya sendiri itu nanti ada x0 dan y0. Untuk mencari x0 itu nanti ada a1 dikali x1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Tergantung nanti jumlah bendanya ada berapa. Atau bisa juga kita persingkat bahwa besarnya X0 itu nanti dicari dengan sigma A kali X dibagi dengan sigma A. Itu mencari X0. Untuk mencari Y0 Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Atau bisa kita persingkat bahwa besarnya Y0 adalah sigma A kali Y dibagi dengan sigma A. Dengan A di situ apa? A di situ adalah luas benda. Nah, A luas benda. Oke. Kita ke contoh soalnya langsung. Contoh soalnya ini, tentukan koordinat titik berat bangun berikut. Nah, di situ bisa kalian lihat sendiri bahwa ada dua bangun ya, atau dua benda. Yang di bawah itu ada persegi panjang, kemudian yang di atas adalah segitiga. Nah, sekarang sebelum kita menentukan koordinat benda tersebut, atau bangun tersebut, kita analisis dulu. Kita analisis dulu satu persatu. Kita misalkan saja yang di bawah ini adalah benda yang ke-1 atau bangun yang ke-1, kemudian yang di atas segitiga ini adalah bangun yang kedua atau benda yang kedua. Oke. Nah, kita analisis begini. Benda 1 itu persegi panjang ya. Benda 1 persegi panjang. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari yang pertama adalah luasnya dulu deh. A1 karena benda 1 berarti A1. Luas persegi panjang, tahu ya, luas persegi panjang, panjang kali lebar ya. Panjangnya berarti segini. 2 ke 8. 2 ke 8 berarti berapa? 2 ke 8 berarti 6. Panjangnya 6. Lebarnya berarti ini. Nah, lebarnya ini ya. Berapa itu? 4 ya. Berarti 4. 6 kali 4 berarti 24. Oke. Kalau sudah tahu luasnya, sekarang kita cari koordinat X-nya. X-nya ada di mana? 1 berarti ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kita contohkan dulu, misalnya kita punya persegi panjang seperti ini, misalnya ini adalah 6, ini adalah 2. Nah, untuk menentukan koordinat X dan Y, berarti kan sama seperti di garis ya. Kita tentukan titik tengahnya. Nah, misalnya tengahnya di sini. Jadi titik tengah ini kan dihasilkan dari perpotongan dua garis diagonal ya. Nah, jadi pertemuan dari dua garis diagonal yang ada di persegi panjang tersebut terbentuklah titik tengah. Nah, kita misalkan titik tengahnya di sini. Kalau kita tentukan X-nya, berarti kan ini ada di tengah-tengah 0, 6 ya. 0 sampai 6. Tengah-tengahnya ada di mana? Ini berarti kan 3 ya. Atau bisa kita simpulkan X-nya itu ada di setengahnya 6. Oke, setengahnya 6 berarti 3 ya. Oke, Y-nya gimana? Y-nya juga sama. Ini kan 2 nih. Nah, berarti tengah-tengahnya di mana? Ya setengahnya 2, berarti 1. Berarti koordinatnya persegi panjang ini adalah 3,1. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya benda ini menempel di 0. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya itu tidak nempel di 0? Sama seperti ini. Ini tidak nempel di 0, tapi dia bergeser sejauh 2. Ya, gimana cara menentukannya? Kita perhatikan.
Nah, kita perhatikan. Oke. Bentar, saya hapus dulu. Nah, jadi untuk benda yang pertama, X-nya berapa? Kita tentukan dulu nih. Tadi kan panjangnya berapa? Panjangnya kan 6. Setengahnya 6 kan 3. Oke, setengahnya 6, 3. Tapi ingat, benda ini dia bergeser sejauh 2. Berarti X-nya si persegi panjang itu adalah 2 ditambah dengan 3. Berarti 5. Paham ya maksudnya ya? Saya ulangi deh. Jadi menentukan X-nya si persegi panjang. Karena persegi panjang itu nggak nempel di 0, dia geser sejauh 2. Maka menentukannya begini. Kita tentukan dulu tadi kan panjangnya 6. Setengahnya 6 berarti 3 ya. Oke. Terus dilihat benda itu gesernya berapa? Oh 2. Berarti 2 ditambah tadi dengan setengahnya 6 adalah 3. 2 tambah 3 berarti 5. Itu. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya berarti setengahnya ini. Ini kan 4. Setengahnya 4 berarti berapa? 2. Perlu ditambah nggak? Nggak usah. Karena benda ini di sumbu Y dia nempel di 0. Kalau di sumbu X kan tadi dia geser 2 ya. Geser sejauh 2. Kalau di sumbu Y kan enggak. Berarti nggak usah ditambah apa-apa. Langsung aja. Setengahnya 4. Setengahnya 4 berarti 2. Oh berarti besarnya Y1. Besarnya Y benda 1 adalah 2. Oke. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita analisis benda yang kedua. Benda kedua apa? Benda kedua adalah segi 3. Pertama kita cari luasnya dulu deh. Luasnya segi 3 setengah kali alas kali tinggi. Alasnya dari sini sampai sana 10 ya. Berarti setengah dikali 10 kali tingginya. Tingginya kan dari 4 ke 10. 4 ke 10 berapa? 4 ke 10 itu adalah 6. Oke. Setengahnya 10 itu 5. 5 kali 6 berarti 30. Luasnya 30. Ya. Sekarang kita tentukan X-nya. X-nya si segitiga ini. Kita lihat alasnya. Kan tadi dari 0 sampai 10. Ya. Berarti X-nya gimana? Ya tinggal setengahnya. Setengahnya 10 berarti 5. Perlu ditambah-tambah nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena segitiganya ini dia nempel di 0. Ketika kita mau nyari sumbu X, dia nempel di 0 kan? Nah, kalau tadi kan dia geser 2. Ini nggak geser. Nah, tapi dia gesernya ada di sumbu Y. Kita lihat nih. Nah, segitiga itu kan ada di atasnya ini kan? Ada di atasnya si persegi panjang. Atau bisa kita katakan bahwa segitiga ini geser ke atas sejauh 4. Nah, berarti nanti besarnya Y2 adalah 4 ditambah dengan, nah, khusus segitiga, Y itu adalah sepertiga dari tingginya. Berarti 4 ditambah sepertiga dikali tadi tingginya adalah 6. Sepertiganya 6 adalah 2. Berarti 4 tambah 2 adalah 6. Nah, itu benda 2. Ya, kalau sudah, kita langsung cari X0 dan Y0-nya. Nah, kita cari X0 dan Y0-nya. Untuk X0, X0 itu nanti karena bendanya ada 2, berarti A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 plus A2.
Nah, bendanya ada 2. Oke, kita masukkan angkanya. A1 berapa? A1 24. 24 dikali X1 adalah 5. Kali 5. Ditambah A2. A2 30. Dikali X2-nya adalah 5. Nah, dibagi A1 plus A2 itu 24 ditambah dengan 30. Ya, sama dengan 24 kali 5 berarti 120 ya. 120 ditambah 30 kali 5 150 dibagi 24 tambah 30 itu 54. Nah, 120 tambah 150 berarti 270 dibagi dengan 54. 270 dibagi dengan 54. Berarti berapa? Kita coret aja bisa ya. Ini 27 bagi 27 itu 1. 54 bagi 27 berarti 2 ya. Berarti 10 dibagi 2 itu adalah 5. Itu X0. Oke, Y0 sekarang. Nah, kita menentukan Y0. Berarti ada A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ya, dibagi A1 plus A2. Oke, sama dengan A1 tadi 24, Y1-nya adalah 2, ditambah A2-nya adalah 30, Y2-nya adalah 6. Dibagi, tadi jumlah A1, A2 kan ini ya, langsung aja deh, 54. Nah, berarti 24 kali 2 itu 48, ditambah 30 kali 6 itu 180. 180 dibagi dengan 54. Nah, berarti berapa ini? 228 ya. 228 dibagi dengan 54. Nah, 228 dibagi dengan 54. Berapakah 228 dibagi 54? Itu adalah 4,2. 4,2. Nah, jadi sudah ketemu koordinat X0-nya ada di 5, Y0-nya ada di 4,2.